Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-11, ayat 1 dan ayat 10, yang berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat tentang lahirnya Kristus dari tunggul Isai, juru selamat bagi seluruh bangsa. Tunggul adalah sisa pangkal pohon yang batangnya sudah ditebang, terlihat sepintas seperti pohon mati saja. Isai ini adalah ayahnya dari Raja Daud, di mana Tuhan Allah telah berjanji bahwa Raja Daud yang adalah keturunan Isai akan terus menjadi raja bangsa Israel. Ternyata, sejak raja-raja keturunan Daud telah meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala, maka sekitar 600 tahun sebelum Masehi, Yehuda maupun Israel itu yang adalah umat pilihan Allah Yahweh mengalami pembuangan di tanah Babel selama 70 tahun. Akibat dari dosa-dosa penyembahan berhala umat Yehuda atau Israel itu. Oleh karena hal demikianlah, sejak waktu itu tidak ada lagi raja yang memerintah bangsa atau umat Israel ini. Keberadaan umat pilihan Allah Yahweh sedemikian itulah yang diibaratkan bagai sebuah pohon yang sudah ditebang, di mana batang, dahan, dan rantingnya dari keturunan Isai itu sudah tidak ada batang dan pohonnya lagi, yang tinggal hanyalah tunggulnya saja. Akan tetapi janji Tuhan Allah Yahweh yang sudah sejak manusia pertama Adam dan Hawa disampaikan oleh para nabinya itu tidak pernah diingkarinya. Melalui Nabi Yesaya ia menubuatkan bahwa dari tunggul Isai, ayah Raja Daud itu, akan muncul dan tumbuh tunas baru yang istimewa, yang tumbuh tegak menjadi panji-panji dan dicari oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nubuatan itu mengacu kepada datangnya Mesias atau Kristus atau Al-Masih, yang tidak hanya menjadi raja hanya untuk umat Israel saja, tetapi dia adalah sebagai raja atas segala raja-raja yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Dia itulah satu-satunya, tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia lebih dari 2019 tahun yang lalu sebagai penebus, juru selamat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka marilah kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa dengan penuh sukacita mau menyambut dan menerima Dia, dengan selalu membuka mata hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita, agar Ia hadir dan masuk ke dalam dan berada di dalam kehidupan kita pribadi atau keluarga kita masing-masing sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita umatnya, di mana firman kebenarannya kita imani, kita percayai, dan taati di dalam seluruh aspek dari kita, di dalam hidup kita setiap hari, agar tidak lupa untuk mematuhi perintah dan kehendaknya itu. Dengan demikian kita harus sadari betul bahwa sesungguhnya hidup kita sebagai pribadi atau keluarga adalah supaya memberikan hidup kita itu sebagai suatu persembahan yang hidup dan yang harum bagi penyembahan, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah wujud nyata dari Allah Bapa kita yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang kepada kita umat manusia ini. Terpujilah Tuhan yang sudah sangat mengasihi umat manusia di dunia ini, termasuk mengasihi kita
yang meskipun bukan bagian dari keturunan langsung dari Isai, tetapi memperoleh kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, terbebas dari segala kuasa dosa dan kematian yang kekal. Ingatlah janji firman kebenarannya pada kitab Nabi Yesaya 25 ayat 9 yang berbunyi, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami senantiasa menyadari bahwa kami dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, supaya kami jangan menjadi penyembah berhala, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap aspek dari kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga doakan mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan sakit penyakit. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, dan kiranya Tuhan berkenan memakai perawatan para medis, dokter maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka menerima mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.